Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini kita akan coba nih untuk bahas seputar Eigen atau yang mungkin teman-teman lebih kenal dengan sebutan Eigenlayer ya. Karena memang untuk koin ini masih tergolong baru nih, listing di berbagai CEX global, dan juga untuk koin ini lagi hangat nih diperbincangkan karena memang untuk harganya sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang lumayan signifikan teman-teman. Nah, sempat cukup shoot up ke atas dan climbing up sehingga membentuk pergerakan yang cukup bullish ya dalam jangka waktu dekatnya teman-teman. Dan oke, di sini seperti biasa kita akan coba nih untuk bahas seputar technical analysis dan juga price action-nya hingga ke tokenomics dan juga fundamentalnya sedikit-sedikit. So, simak terus video ini dan juga disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mempromosikan ataupun mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Bukan sama sekali, melainkan harapannya video ini bisa teman-teman jadiin aja sebagai second opinion. Dan juga perlu kalian pahami bahwasannya setiap transaksi finansial yang kalian lakukan tentu resikonya akan kalian tanggung secara individu teman-teman. Dan oke, di sini sebelum kita masuk lebih jauh seputar technical analysis-nya, di sini ada baiknya dulu teman-teman bisa lihat nih seputar artikel terkait Eigenlayer. Di sini saya nggak dipromosiin, namun di sini saya mengambil artikelnya dari Toko News, yang mana ini adalah punya toko kripto ya, seperti yang teman-teman tahu. Dan di sini kalian bisa baca-baca artikel-artikel serupa, dan bebas teman-teman kalian bisa baca artikel apapun dengan catatan bahwasannya artikelnya memang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan untuk informasinya. Dan sekarang juga udah banyak nih teman-teman artikel-artikel yang memang menyediakan bahasa Indonesia dan memuat informasi seperti ini. Sehingga harapannya teman-teman juga bisa baca-baca nih dan menambah pengetahuan teman-teman. Dimana di sini kalian bisa baca bahwasannya Eigenlayer ini merupakan inovasi ya, yang mana berfungsi untuk merestake aset orang-orang dan mengamankan berbagai aplikasi terdesentral atau di apps teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat untuk inovasi-inovasinya dan keunggulannya juga teman-teman. Nah oke, di samping itu juga by kapitalisasi pasarnya atau berdasarkan coin market cap nih teman-teman, Eigenlayer sekarang udah berada di urutan ke 93 ya. Baru-baru listing nih udah masuk top 100. Dan di sini kalau misalkan kita lihat secara price action-nya teman-teman, ini sempat mengalami kenaikan nih. Jadi kalau saya pindahin ke daily, teman-teman nih bisa lihat bahwasannya harganya ini sempat spike up dengan cukup lumayan teman-teman. Jadi sempat jadi top gainer lah untuk si Eigen ini teman-teman ya. Dari bottomnya di sini, kisaran di sini lah ya teman-teman, kita ambil naik itu sekitar 20% lebih ya teman-teman ya ke atas. Dan kita akan coba nih mulai bahas putar price action-nya atau seputar technical analysis-nya. Nah, di sini kita tuh bisa lihat teman-teman bahwasannya untuk Eigen ya, kita coba ikuti pergerakan harganya ketika dia listing. Di sini sepertinya ada tekanan jual yang cukup lumayan teman-teman, sehingga menyebabkan koreksi pada Eigen ini dan menyebabkan harganya terus mengalami koreksi teman-teman. Yang mana sebenarnya kalau kalian lihat nih, kita coba pindahin ke time frame 4 jam teman-teman supaya lebih jelas dan lebih clear untuk lihat chartnya. Nah, di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya untuk Eigen ini sendiri sempat mengalami downtrend ya, dimana di sini dia membentuk lower low and then lower high, lower low, lower high, and then selanjutnya juga mengalami penurunan dan membentuk lower low teman-teman. Nah, meskipun demikian teman-teman, namun di satu titik dimana kalau kita coba gambarin ulang nih, di sini dia membentuk lower low and then lower high, lower low, lower high, and then lower low. Di sini Eigen ini mulai menunjukkan adanya indikasi reversal ya teman-teman, dimana dia di sini membentuk masih kita anggap lah ya sebagai lower high, and then ternyata di sini dia nggak membentuk yang namanya lower low teman-teman, melainkan dia membentuk yang namanya higher low, yang artinya teman-teman ketika kita lihat pergerakannya seperti ini, artinya titik ini itu dia udah create yang namanya new higher high teman-teman sebenarnya. Namun secara teknikal ini belum valid karena masih bisa dikatakan sebagai lower high dari pergerakan sebelumnya. Namun pergerakan ini dikonfirmasi dengan adanya higher high yang terbentuk di sini teman-teman. Nah, ketika dia membentuk higher high yang ada di sini, maka secara otomatis dia itu melakukan testing ya di resistance-nya sebelumnya, yang mana ini adalah demand area kita sekarang, dan secara otomatis juga melakukan invalidasi pada pergerakan bearish-nya, di mana lower high yang di sini setelah dilewati dengan higher high yang di sini, sehingga bearish sequence-nya sudah berakhir dan sekarang Eigen ini mulai memasuki bullish sequence-nya, di mana after that kita lihat dia membentuk
higher low and then higher high kembali, yang mana testing di supply area selanjutnya. Namun sangat disayangkan di sini kalau misalkan kita coba close dulu untuk pergerakannya yang menggunakan pad ini. Nah di sini sangat disayangkan bahwasannya ketika dia testing nih di sini, teman-teman kalian bisa lihat, nah dia testing di sini, itu testingnya ini hanya membentur aja ke resistance-nya dan langsung terrejeksi ya teman-teman ya, atau langsung mengalami koreksi kembali. Dan so far di sini candle koreksinya cukup lumayan teman-teman, dari sini ke bawah ini sekitar 5%-an lebih teman-teman ya. Dan mungkin kalau kita presisikan ini dari atas ini mungkin ke bawah itu sekitar 6% lah ya, 7%-an bahkan teman-teman. Dan sekarang sedang testing di demand areanya teman-teman ya, di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia sedang testing di demand areanya dan hopefully teman-teman, di sini ada beberapa potensi pergerakan dari Eigen, dan yang paling mungkin teman-teman harapkan ya, apalagi holder dari Eigen layer ini, adalah pergerakan yang seperti ini teman-teman. Jadi dia mulai higher high lagi, kemudian higher low, higher high, and then higher low, kemudian di higher high, dan hopefully ini menjadi higher low-nya aja sebelum kembali dia melakukan testing atau bahkan breakout dari supply areanya teman-teman. Namun tentu karena ini kemungkinan pertama dan memang possible ya teman-teman, karena memang sekarang kita sedang berada di bullish sequence atau pergerakan bullishnya, di mana kalian bisa lihat nih di sini ada pergerakan bullish, ditambah di sini juga ada demand area teman-teman, hopefully bisa menahan pergerakan dari Eigen ini. Dan demand area ini juga bisa kita lihat ya kalau misalkan kita menggunakan anchor volume profile, dan kita gunakan di sini teman-teman. Oke, sebentar. Jadi kita gunakan anchor volume profile dan kita coba taruh di bagian sini, dan teman-teman bisa lihat bahwasannya di demand area ini merupakan area dengan transaksi yang cukup masif teman-teman ya. Jadi dengan volume transaksi yang cukup besar di sini di demand area ini, dengan harapan bahwasannya memang ada yang tertarik nih untuk membeli Eigen layer ini, sehingga memang harganya bisa coba nih untuk climbing up kembali. Harapannya seperti itu ya, mungkin buat teman-teman yang holder dari Eigen layer ini. Namun meskipun demikian, ini financial market teman-teman, jadi nggak ada yang tahu, ini market global juga. So sangat mungkin untuk adanya kemungkinan yang seperti ini teman-teman, di mana Eigen layer ini membentuk yang higher high, higher low, and then higher high, higher low, higher high, dan sangat mungkin teman-teman ketika Eigen layer ini membentuk yang namanya justru lower low teman-teman. Nah seperti ini. Apabila dia membentuk lower low dan membreakdown ya secara otomatis higher low yang sebelumnya, maka ada potensi Eigen layer ini akan kembali ke fase bearishnya teman-teman. Dimana jika seperti ini memang pergerakannya, maka ada potensi dia testing kembali dulu ke resistance-nya yang sebelumnya menjadi support di sini, dan kembali melanjutkan penurunannya teman-teman. Ada potensi seperti itu. Namun menurut saya pribadi potensi yang lebih besar adalah dia melanjutkan pergerakan bullishnya ya, karena memang trennya ini sudah masuk ke fase bullish trend, dimana kalau saya ubah nih menjadi line chart, kalian bisa lihat di sini udah berubah ya, dari sebelumnya bearish di sini menjadi bullish di sini teman-teman. Dan untuk Eigen ini juga belum membatalkan ya secara structure untuk struktur bullishnya. So hopefully buat teman-teman yang memang holder Eigen, hopefully ya ada rejection di demand area ini, sehingga Eigen paling nggak bisa coba nih testing ke supply area terdekatnya terlebih dahulu teman-teman. Dan oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk technical analysisnya, dan kita akan coba nih untuk coba intip nih ya terkait fundamentalnya teman-teman. Nah, Eigen teman-teman, kalau kita lihat dari token terminal, di sini harganya sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan dan sangat wajar ya. Kalian bisa lihat token holdersnya itu naik 50% lebih teman-teman. Itu angka yang sangat besar ya untuk kenaikan token holder. Jadi untuk token holder ini naik dengan cukup masif teman-teman, cukup banyak. Dan juga ini kalian bisa lihat datanya hijau-hijau semua teman-teman, mulai dari net deposit dan juga hingga ke aset yang di stake, kemudian aktif usernya juga meningkat dengan signifikan teman-teman. Kalian bisa lihat weekly-nya ini meningkat sampai 240%-an teman-teman. Itu gede banget. Dan secara dari token terminal ya teman-teman, atau data yang ditampilkan di token terminal ini sangat positif untuk mendukung kenaikan harga dari Eigen layer teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat, ini yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Jadi kalau kita cek dari DeFi lama, untuk TVL Eigen ini gede banget teman-teman. Ini di angka sekitar 10, sekian billion lah teman-teman of dollar ya teman-teman ya. Ini gede banget teman-teman untuk Eigen ini sendiri. Dan kalian bisa lihat grafiknya ini signifikan banget untuk kenaikannya dari yang sebelumnya di sini, dan naik di sini tuh lumayan signifikan teman-teman. Meskipun memang sebelumnya ada penurunan sedikit teman-teman ya. Namun secara TVL ini gede banget teman-teman. Lumayan gede untuk aset atau untuk sektornya teman-teman ya. Cukup besar untuk TVL segini itu teman-teman.
Dan so far kalau misalnya kita lihat lagi di chainbroker.io, di sini Eigenlayer punya broker score yang bagus banget, 8,49. Dan juga kalau misalkan kita coba lihat nih dari backersnya, ini backersnya juga teman-teman pasti udah pada kenal ya teman-teman, udah nggak asing harusnya. Di sini ada Polychain Capital, Blockchain Capital, sampai ke yang mungkin teman-teman nggak asing banget yaitu Coinbase Venture juga berinvestasi atau ngeback juga nih dari si chainbroker.io ini. Dan di sini juga menarik teman-teman kalau kita lihat secara alokasi atau tokenomics-nya. Untuk Eigenlayer ini mungkin ya kalau kita lihat secara garis besar, yang paling besar itu dipegang oleh investor dan juga early contributor nih untuk token-tokennya atau untuk alokasi dari token Eigenlayer ini atau dari koin Eigenlayer ini. Namun kalau misalkan teman-teman lihat nih teman-teman di bawah, kalian tuh bisa tahu bahwasannya mereka berdua ini, investor dan juga early contributor ini, itu di vesting teman-teman, atau di lock lah bahasanya. Jadi mereka ini nggak bisa jualan quote on quote teman-teman, atau dikunci untuk kepemilikan aset token berupa eigennya itu sampai dibuka nih. Ini ada cliff unlocknya, di mana di sini kalian bisa lihat dia akan linear unlock 2 years teman-teman ya. Dimana kalau kalian coba lihat nih di sini ketika di kurang lebih di tanggal 1 Oktober 2025 ya, ini baru di unlock teman-teman untuk sekian persen untuk investor dan juga early kontributornya. Dan so far untuk unlock terdekat itu ada di 5 hari lagi atau kurang lebih di tanggal ini teman-teman, 15 Oktober lah ya 2024. Dan juga ini di locknya itu adalah untuk community dan juga sekitar 4,47% dari alokasinya teman-teman. Jadi untuk investor dan early contributor ini masih di lock teman-teman dan akan linear unlock ya ketika November ini teman-teman di tahun 2025 yang artinya di tahun depan teman-teman ya. Jadi masih di vesting dan so far di unlock setiap tanggal 1 ya, setiap awal bulan setelah bulan November tahun 2025 ini teman-teman. Jadi so far Eigenlayer di sini meskipun memang di sini cenderung berat di investor dan early contributor, namun mereka ini kepemilikannya masih dikunci ya teman-teman. Jadi mereka quote on quote belum bisa untuk menjual token-token mereka, sehingga harusnya untuk harga Eigenlayer ini akan terjaga paling enggak dari dua pihak ini teman-teman yang memegang alokasi token paling besar. Namun apabila buat teman-teman yang bertransaksi di Eigenlayer, harapannya juga teman-teman perhatikan ya terkait unlock-unlocknya seperti ini, dan itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam membeli atau menjual Eigenlayer ini apabila memang kalian berencana, sekali lagi berencana untuk bertransaksi di Eigenlayer ini. Dan pastikan kalian juga udah do your own research atau melakukan riset mandiri. Dan mungkin segitu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan seputar Eigenlayer ini. Dan coba teman-teman komen di kolom komentar di bawah koin apa lagi yang mungkin menarik buat saya bahas. Dan kalau misalkan banyak yang mau dibahas atau teman-teman tertarik pada satu koin tertentu dan juga banyak yang lain juga yang tertarik, mungkin akan saya usahakan untuk bahas secepatnya teman-teman. Dan mungkin segitu dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.